It is over when I say it is! Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Well, hari ini Om akan membahas akhir dari Dexter Season 2, yakni episode 10 sampai 12. Pada video sebelumnya, James berhasil mengungkap identitas asli Dexter sebagai Bay Harbor Butcher, di mana ini menjadi sebuah dilema bagi sang psikopat dan harus membuat pilihan sulit antara membunuh atau mencari cara untuk menutup mulut James. Dikarenakan pada dasarnya, polisi ini bukanlah seorang kriminal yang pantas untuk dihabisi. Apalagi dilema percintaannya antara Rita dan Layla semakin memanas, di mana perempuan ular ini mulai bertindak nekat, bahkan sampai berani membahayakan nyawa semua orang. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Kita mulai pada episode ke-10 berjudul There's Something About Harry. Scene diawali dengan keadaan Dexter yang jati dirinya telah diketahui oleh James dan saat ini tengah mengobati luka di kakinya akibat pergulatan sebelumnya. Mereka berdua pun berdebat tentang langkah yang nanti akan terjadi, di mana James menekankan kalau Dexter harus membuat pilihan antara membunuh atau melepaskannya saat ini juga. Tapi sang psikopat bilang kalau dia akan membuat keputusan ini di lain waktu sebab harus segera pulang sebelum para agen FBI yang sedang berjaga sadar kalau dirinya tidak ada di rumah. Tapi saat kembali, Dexter pun nampak bingung sebab tahu kalau James bukanlah orang jahat dan tidak pantas menjadi korban ritualnya. Namun gak lama, ada yang mengetuk pintu rumah dan ternyata Rita tengah datang ke sana karena khawatir akan keadaan Dexter. Terlihat kalau hubungan mereka berdua mulai membaik, di mana Rita kembali membuka hatinya untuk Dexter dan berencana akan menghabiskan waktu bersama dengan kedua anaknya. Di satu sisi, Debra pun juga harus mengambil sikap dan menguatkan tekad saat di tempat kerja. Sebab harus menegur atasannya sendiri yakni Maria. Karena menemukan fakta kalau sang kapten tidak memberi laporan kepada pihak FBI ketika mendapat telepon dari James. Alasan Maria merahasiakan hal ini sebab yakin kalau James tidak bersalah dan merasa dapat membuktikan hal tersebut. Sehingga saat Frank kembali membuka rapat tentang pencarian James, dia pun berusaha mencari berbagai petunjuk dari sejumlah kasus yang pernah ditangani temannya tersebut. Namun setelahnya, tiba-tiba Debra murka kepada Dexter karena sang kakak meminta Frank untuk menarik para agen FBI yang ditugaskan menjaga rumahnya. Di mana hal ini jelas membuat sang adik cemas karena takut kalau James akan mencoba membunuh Dexter. Tapi dengan tenang, sang kakak menjawab kalau akan lebih baik jika para agen FBI tersebut ikut membantu di dalam penyelidikan. Tapi ya kita pun tahu kalau James memang tidak mungkin melukai Dexter. Sebab saat ini, pria botak tersebut masih terkurung di dalam kabin. Di mana tanpa diduga, James pun sadar kalau ada telepon di atas meja. Kemudian berusaha mengambil benda tersebut menggunakan ikat pinggang. Namun naas, nggak lama Dexter pun datang sehingga dia langsung menyembunyikan telepon tersebut. Sang psikopat pun juga memberikan sebotol air untuk mengobati dahaga James yang telah terkurung seharian. Lalu memperlihatkan peralatan ritual Dexter, di mana James pun berasumsi kalau nasibnya akan berakhir di ujung pisau tajam. Keputusan ini pun Dexter ambil berdasarkan analisa kehidupan pribadi satu sama lain. Sebab dia memiliki banyak orang yang bergantung kepadanya, seperti Debra ataupun Rita, di mana mereka pasti akan merasa hancur dikala tahu kalau sosok Dexter adalah seorang psikopat berdarah dingin. Namun berbeda dengan James yang diibaratkan seperti seekor serigala yang kerap bergerak sendirian. Dan dia pun selalu sibuk bekerja dan tidak mempunyai kehidupan pribadi, bahkan jarang menjenguk ibunya sendiri. Sehingga menganggap kalau tidak akan ada seorang pun yang merasa kehilangan jikalau polisi botak ini menghilang.
Jadi, berdasarkan pertimbangan inilah, Dexter bilang kalau dia harus menghabisi James. Tapi di tengah perbincangan, dia menemukan ponsel milik pengedar narkoba yang sebelumnya dia habisi, yakni Santos, di mana James pun juga langsung menantang Dexter sebagai perlawanan terakhir. Tapi sang psikopat hanya tersenyum dan bilang kalau dia tidak perlu melakukan kekerasan untuk melumpuhkan James dikarenakan telah memasukkan obat penenang ke dalam air minum sebelumnya. Alhasil James pun terlihat mulai lemas dan sadar kalau dirinya telah masuk ke dalam perangkap. Namun di tengah pengaruh obat, dia juga mentertawakan nasib Dexter sebab mengetahui sebuah rahasia tentang masa lalu Harry yang telah Dexter anggap sebagai seorang legenda di kepolisian. Namun sang psikopat tidak dapat mengorek info lebih dalam sebab James telah pingsan. Tanpa diduga ternyata Dexter tidak berniat membunuh, namun hanya ingin menjebak dan menempelkan sidik jari James pada peralatan ritualnya, di mana dia berniat membuang benda ini di samping dermaga agar nantinya ditemukan oleh warga sekitar. Tapi setelah itu, dirinya pun diusik oleh berbagai pesan ancaman yang diterima pada ponsel milik sang bandar narkoba. Sehingga Dexter pun langsung mencari info berdasarkan nomor sang pengirim yang bernama Christopher Harlow. Dan tercatat kalau pria ini adalah seorang kriminal yang terlibat dalam berbagai kejahatan. Bahkan telah masuk dalam daftar buronan karena kasus pembunuhan. Dexter pun mencoba pura-pura bertanya apakah pria ini tahu tentang keberadaan kabin di tengah hutan. Dan untungnya, Harlow menjawab kalau dia tidak tahu apapun. Sehingga membuat Dexter sedikit lega karena khawatir kalau pria ini akan merusak rencananya. Saat malam, Dexter kembali ke kabin, di mana James tampak kesal serta bingung karena sebelumnya tidak jadi dibunuh. Namun Dexter beralasan kalau mengurungkan niat karena penasaran akan perkataan James yang bilang kalau mengetahui rahasia Harry. Tapi James mengertak balik dan berkata kalau dia menyadari kode etik Dexter yang hanya menghabisi para kriminal, di mana James yakin kalau dirinya tidak termasuk di dalam golongan tersebut. Karena itulah dia masih dibiarkan hidup. Sontak Dexter pun terlihat kesal, terlebih saat James mengungkit cerita kematian Harry yang dahulu meninggal akibat serangan jantung. Namun menambahkan kalau ada rahasia yang disembunyikan oleh para petinggi di kepolisian mengenai kejadian tersebut. Dan ya, karena pria botak ini tidak ingin menjelaskan lebih lanjut, esoknya Dexter pergi menemui Kapten Matthews yang merupakan teman dekat ayahnya. Lalu menemukan kenyataan pahit bahwa ayahnya mengalami depresi berat di dalam pekerjaan, sehingga melakukan bunuh diri dengan cara overdosis obat-obatan. Untuk menyembunyikan fakta kepada Debra dan Dexter, Kapten Matthews pun dengan sengaja memanipulasi hasil otopsi dan mencatat kalau Harry meninggal akibat gagal jantung. Hal ini jelas mengguncang batin Dexter, sebab nggak menyangka kalau sosok ayah yang selama ini menjadi panutan malah nekat melakukan hal tersebut. Di tempat lain, Maria masih berusaha memberikan bukti kepada Frank tentang ketidakbersalahan James. Namun sang agen FBI nampak nggak peduli, sebab di tangannya telah terkumpul berbagai bukti kuat kalau James adalah Bay Harbor Butcher. Apalagi aksi Maria ini dianggap sebagai sebuah penyangkalan tentang realita tersebut. Di satu sisi Dexter masih tampak syok tentang kematian Harry dan membagi cerita ini kepada Rita. Dan sebagai mantan terindah yang saat ini mencoba untuk kembali menjalin kasih, Rita pun berusaha menenteramkan batin Dexter. Tapi saat dalam perjalanan pulang, sang psikopat malah mendapat masalah baru, di mana Harlow mengirim pesan bahwa dia telah mengetahui tentang lokasi kabin dan berniat mendatangi tempat tersebut. Dexter pun langsung mengambil langkah preventif dan bilang untuk bertemu di bar milik Santos. Pada waktu yang sama, Debra pun meminta penjelasan atas masa depannya dengan Frank, sebab tahu jika kasus Bay Harbor Butcher telah selesai, bisa dipastikan kalau sang agen FBI akan segera pergi menangani kasus lain. Dan secara dewasa, Frank bilang bahwa dirinya tidak berniat meninggalkan Debra. Namun momen mesra mereka berdua terusik tatkala Frank mendapat telepon bahwa anak buahnya mendapat petunjuk tentang keberadaan James dari sebuah rental mobil. Scene pun berganti dengan Layla yang saat ini menemui seorang bandar untuk membeli obat penenang bernama Rohypnol, di mana malamnya dia menghabiskan waktu dengan Angel dan menggoyang pria malang ini secara brutal hingga lemas.
Namun setelah itu, dia pun pergi ke toilet dan meminum obat yang sebelumnya dibeli. Lalu nggak lama, Angel malah menemukan Layla di dalam kamar mandi dalam keadaan pingsan, sehingga langsung memanggil ambulan. FYI sedikit info ya, Rohypnol atau Rufus adalah sebuah obat penenang yang ditujukan untuk mengganggu kesadaran serta memori seseorang, dan biasanya ya kerap digunakan oleh para oknum untuk eksploitasi korban seksual yang biasanya dimasukkan ke dalam minuman beralkohol. Jadi ya bagi kalian kaum hawa, Om mau mengingatkan ya agar selalu berhati-hati. Sean kembali ke dalam kabin dengan Dexter yang datang bersama Harlow dalam keadaan pingsan. Di mana James langsung merasa resah tatkala tahu kalau Dexter berniat menghabisi pria tersebut. Apalagi nantinya Dexter akan menjadikan ritual ini sebagai barang bukti untuk memfitnah James. Lalu dengan segala upaya, sang polisi botak ini pun mencoba berdialog dan memohon agar Dexter menghentikan ritualnya. Tapi ya jelas hal ini mustahil, sebab kita pun tahu kalau aksi sang psikopat sudah tidak bisa dibendung. Sehingga James dengan terpaksa menyaksikan peristiwa sadis tersebut. Setelah melakukan ritual, James pun nampak sudah muak dan hanya berharap agar Dexter tidak mendekatinya. Namun hal ini memicu sebuah memori tentang masa lalu di saat sang psikopat menghabisi seorang mucikari ketika masih muda. Tapi terlihat kalau Harry nampak syok akan peristiwa tersebut. Apalagi 3 hari setelahnya, sang ayah angkat melakukan bunuh diri. Di mana hal ini membuat Dexter berpikir kalau dia ikut bertanggung jawab atas kematian Harry. Kita lanjut ke episode 11 berjudul Left Turn Ahead. Scene diawali dengan Dexter yang telah selesai membereskan potongan tubuh Harlow. Namun pada momen ini Dexter pun terus berpikir tentang Harry dan menduga kalau alasan sang ayah angkat bunuh diri akibat rasa menyesal telah melatih Dexter menjadi seorang pembunuh berdarah dingin, di mana memori ini membuat sang psikopat murka. James pun mencoba berdialog dan menyarankan agar Dexter bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta menyerahkan diri ke polisi sebelum nanti menyakiti orang-orang yang dia sayangi. Namun perbincangan mereka terganggu oleh sebuah telepon dari rumah sakit dan ingin membahas terkait kondisi Layla sebab Dexter terdaftar sebagai kontak darurat, di mana seorang dokter menjelaskan kalau wanita ular ini sedang dirawat di UGD dan meminta agar Dexter segera datang karena ada masalah komplikasi hukum yang harus dibahas. Alhasil Dexter pun segera pergi dan terlihat kalau kesempatan ini dipergunakan oleh James untuk menjebol kawat kurungannya. Lalu saat sampai, sang dokter menjelaskan kalau Layla telah dibius dan dieksploitasi secara seksual oleh Angel, di mana Dexter pun tahu kalau ini hanyalah sebuah drama gelap yang dimainkan perempuan terkutuk tersebut karena bertujuan untuk mengancam Dexter agar meninggalkan Rita dan kembali ke dalam pelukan hangatnya. Jika tidak, maka Layla akan menggugat Angel terhadap kejadian ini. Tapi ya sebagai seorang psikopat, gertakan itu jelas tidak ampuh. Sebab mau bagaimanapun juga, hal ini adalah murni kesalahan Angel karena terjebak ke dalam siasat Layla. Padahal dahulu ya, dia telah memperingatkan agar menjauhi perempuan jahanam tersebut. Lalu esoknya pihak polisi mendapat barang bukti baru, yakni seperangkat peralatan pisau yang sebelumnya sengaja dibuang oleh Dexter. Di mana sidik jari yang ada di barang ini menjadi sebuah bukti kuat kalau James adalah Bay Harbor Butcher. Penemuan ini membuat pihak berwenang semakin mengerahkan kekuatan. Bahkan wakil direktur FBI, yakni Pak Adam, sampai datang ke sana untuk membantu menyelesaikan kasus ini. Lalu memperlihatkan jejak rekam video CCTV yang menampilkan keberadaan James saat sedang mengisi bensin dan berencana akan menelusuri jejak video tersebut. Namun di sini Dexter belum menyadari kalau berbagai alur kekacauan akan segera terjadi. Seperti James yang berhasil kabur setelah menjebol kawat kurungan, atau Angel yang akhirnya diamankan oleh pihak internal terkait laporan Layla, serta Rita yang mengalami mogok di tengah jalan. Tapi dengan bijak Dexter pun menyarankan Rita agar memakai mobilnya saja, lalu berniat mengajak jalan-jalan ke tengah laut bersama kedua anaknya. Tapi di satu sisi, lagi-lagi James mengalami hari sial. Sebab di tengah pelariannya, dia malah bertemu dengan 2 orang kriminal yang ternyata sedang mencari keberadaan kabin milik Santos.
Alhasil saat Dexter kembali ke sana, dia pun menyadari tentang keadaan James, di mana dia pun langsung melumpuhkan sang penjahat dan menyelamatkan nyawa James dari situasi sulit ini. Tapi ya pada akhirnya, James juga harus kembali ke dalam kurungan. Dan agar mempersingkat waktu, Dexter pun membuang tubuh para penjahat ke dalam rawa untuk dihidangkan kepada para buaya lokal. Tapi setelahnya Dexter berusaha berbincang dari hati ke hati karena tengah gelisah akan nasibnya di masa depan. Sebab merasa walau sepandai-pandainya tupai melompat, pada akhirnya akan jatuh juga. Sehingga memutuskan untuk menyerahkan diri dan mengaku kepada semua orang kalau dialah Bay Harbor Butcher yang asli. Walaupun ya nantinya akan membuat banyak orang sedih dan kecewa. Tapi hal ini bisa juga menjadi sebuah titik balik bagi Dexter, sebab dia pun merasa letih untuk bersembunyi. Sontak James pun langsung merasa lega dan berusaha membujuk agar secepat mungkin keluar dari sana. Tapi Dexter bilang kalau dia ingin meminta 1 hari untuk menyelesaikan urusan pribadinya. Lalu esoknya, dia pun pergi menemui Layla dan secara sinis berpamitan dengan berkata kalau akan pergi ke sebuah tempat yang tidak mungkin dijangkau oleh semua orang, di mana hal ini jelas membuat sang ratu ular bingung. Tapi di tempat lain, Debra berusaha mencari cara untuk menolong Angel, lalu meminta tolong kepada Frank agar mengecek background wanita tersebut melalui database FBI. Tapi anehnya, mereka tidak menemukan jejak dokumen apapun. Namun Debra tidak kehilangan akal, di mana dia berusaha mencari jejak dari sebuah microwave milik Angel yang diduga terdapat sidik jari Layla. Setelah itu Dexter pun menghampiri Debra dengan membawa seorang notaris kepolisian dan berniat membuat surat wasiat yang berisi bahwa Dexter akan meninggalkan segala kekayaannya jika nanti telah meninggal. Tindakan ini tentu terasa janggal bagi Debra, namun Dexter memberi pengertian kalau ini hanyalah sebuah tindak pencegahan. Lalu siangnya, Dexter menghabiskan waktu bersama dengan Rita dan kedua anaknya untuk berlayar menggunakan kapal, di mana dia menggunakan momen ini untuk berbaikan secara tulus. Namun tanpa dia sadari, kegiatan mesra ini terpantau oleh Layla yang langsung terbakar api cemburu. Lalu dengan nekat membobol mobil Dexter dan mengambil alat GPS yang ada di dalamnya. Di waktu yang sama, Debra pun nampak senang sebab penyelidikan sidik jari Layla mengungkap sebuah tabir baru, di mana perempuan ular ini aslinya bernama Layla West. Dan tercatat kalau visa tinggalnya telah berakhir 2 tahun yang lalu. Jadi bisa dibilang kalau perempuan itu adalah seorang imigran gelap. Sehingga dia pun langsung pergi ke rumah Layla dan dengan sinis berkata kalau telah melapor ke pihak imigrasi, sembari mengancam agar Layla segera angkat kaki dari kota tersebut. Jika tidak, maka esok hari Debra akan datang dengan membawa petugas imigrasi dan langsung mendeportasikannya secara paksa. Kemudian dia pergi ke rumah Dexter lalu bercerita mengenai kejadian sebelumnya dan merasa bangga karena dapat memojokkan Layla. Tapi di satu sisi, Dexter pun nampak merasa gundah dikarenakan pada momen makan malam bersama ini, dia bertekad untuk mengungkap jati dirinya kepada Debra. Namun gak lama niat tersebut diurungkan di saat sang adik berkata kalau kehadiran Dexter memberinya kekuatan dalam melewati segala cobaan hidup, di mana kita tahu kalau Debra sempat depresi saat dirinya hampir terbunuh oleh Ice Truck Killer. Dan bisa dibilang, walau berperan sebagai seorang kakak yang aneh dan kaku, tapi Dexter selalu melindungi adiknya. Sehingga malam itu pun, kedua saudara tidak sedara ini mencoba menghabiskan waktu dengan ceria. Namun momen ini terganggu oleh sebuah telepon dari Frank yang bilang kalau telah menemukan petunjuk berdasarkan info dari sebuah rental mobil dan telah tahu area lokasi yang menjadi tujuan James. Sehingga Debra mengusulkan untuk segera bergegas berkumpul di kantor polisi sebab pihak FBI akan segera melakukan pengejaran langsung ke tempat tersebut. Sialnya, tanpa disadari ternyata Layla telah mendahului semua orang dan sampai di kabin tempat James dikurung, di mana lokasi ini dia dapatkan dari alat GPS milik Dexter. Dan ya, bisa dibilang kalau kejadian gak terduga ini akan menjadi sebuah polemik baru bagi Dexter.